pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sukabumi nomor urut 1. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan dengan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilihan junto pasal 2 PMK nomor 3 tahun 2024 telah diatur bahwa yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, ini ada beberapa pelanggaran terkait TSM yang diajukan oleh pemohon, dan kami menganggap bahwa berdasarkan Perpres Bawaslu nomor 9 tahun 2020 itu harusnya diselesaikan di Bawaslu. Ya, bukan kewenangan MK ya? Bukan kewenangan MK, Yang Mulia. Apalagi eksepsi saudara? Eksepsi yang kedua adalah kedudukan hukum pemohon terkait legal standing, bahwa pemohon ini tidak memenuhi syarat ambang batas sesuai dengan pasal 158 ayat 2 karena jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi itu adalah sebanyak 2.821.619 jiwa, Yang Mulia. Yang dimana berdasarkan Undang-Undang Pemilihan dan peraturan MK itu ambang batasnya hanya 0,5%. Sedangkan jumlah suara yang sah itu 1.063.852. Selisih antara pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu adalah 65.872 suara, Yang Mulia. Yang dimana jika kita persentasekan itu berada di 6,19%. Sedangkan untuk ambang batas 0,5% itu yang seharusnya adalah cuma 5.319. Berapa Pak? 5.000? 5.319, Yang Mulia. 5.319 ya? Siap, Yang Mulia. Padahal selisihnya? Selisihnya itu 65.872 atau 6,19%, Yang Mulia. 6,16 ya? 19, Yang Mulia. Mohon izin. Oke. Apa lagi? Ada eksepsi lagi? Ada, Yang Mulia. Mohon izin. Itu terkait dengan obskur, Yang Mulia. Apalagi? Apanya yang obskur? Izin, Yang Mulia, untuk obskur itu terkait dengan pemohon salah menggunakan dasar hukum, Yang Mulia. Kenapa? Karena di dalam permohonan pemohon ini menggunakan PMK nomor 6 tahun 2020 yang dimana PMK tersebut sudah dinyatakan dicabut berdasarkan pasal 66 PMK nomor 3 tahun 2024, Yang Mulia. Halaman berapa itu Pak? Itu mohon izin, Yang Mulia. Halaman berapa? Di halaman 20. 20 permohonan atau 20? Jawaban kami, Yang Mulia. Oh. Di dalil permohonannya halaman berapa? PMK 6. Mulai tenggang waktu ini? Ya, terkait tenggang waktu, Yang Mulia. Ya. Dia menggunakan PMK nomor 6 tahun 2020, Yang Mulia. Padahal PMK 6 2020 sudah dinyatakan dicabut, Yang Mulia. dengan PMK nomor? PMK nomor 3 tahun 2024. Oh. Saudara yakin itu? Siap, Yang Mulia. Oke, silakan lanjutkan. Ada sesi lagi? Siap. Terkait dengan pemohon salah melakukan penghitungan pada posita angka 5. Dalil pemohon. Posita kelima. Posita kelima. Yang dimana di dalam posita kelima terkait dengan penghitungan jumlah TPS. Dalam frasa yang disampaikan oleh pemohon, ada frasa yang menyatakan 4.318 TPS dikurangi dengan 469 TPS atau dihitung dari 3.822 TPS. Jadi yang kami maksud ada kesalahan adalah terkait dengan frasa 3.822, Yang Mulia. Karena yang seharusnya adalah jika 4.318 TPS dikurangi 469 TPS itu harusnya adalah 3.849 TPS. Seharusnya berapa Pak?
8 seharusnya Bukan 3.822. semuanya. Siap Yang Mulia. Oke, kalau tidak ada lagi eksepsi berkaitan dengan dalil, apa pendapatnya atau bantahannya? Kalau eksepsi, mohon izin Yang Mulia, masih ada beberapa sebenarnya yang kami ingin sampaikan. Mengenai apa? Masih mengenai kabur juga? Masih siap Yang Mulia. Sudah, kalau kabur dianggap dibacakan. Oh siap Yang Mulia. Angkat beberapa kekaburan kan? Siap. Obskur. Mengenai dalil gimana? Soal 27 kecamatan, kurang lebih 469 TPS yang bermasalah itu gimana? Ya, siap. Mohon izin Yang Mulia menjelaskan. Kalau terkait dengan permohonan dan dalil yang disampaikan oleh pemohon, itu kami sebenarnya menemukan ada kesalahan yang dilakukan dalam proses tabulasi yang diajukan oleh pemohon Yang Mulia. Karena berdasarkan dalil yang diajukan oleh pemohon, di dalam tabulasi yang disampaikan di dalam kolom surat suara sah dan tidak sah itu, di situ kan dinyatakan adanya selisih Yang Mulia, atau yang dianggap sebagai penggelembungan. Sebenarnya yang terjadi kesalahan adalah kesalahan dari pemohon memasukkan total pemilih Yang Mulia. Karena pemohon hanya menyajikan atau memasukkan di total pemilih itu adalah daftar pemilih hanya untuk jenis kelamin laki-laki Yang Mulia, bukan total jumlah keseluruhan pemilih atau DPT. Terus apa lagi? Kalau terkait dengan dugaan pelanggaran secara TSM, netralitas ASN, bahwa atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, sejak tanggal terjadinya sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidak pernah dilakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang hingga tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, baik kepada Dewan Kehormatan atau DKPP, kepada KPU, Bawaslu maupun Sentra Gakumdu. Baik. Begitu pula dengan politik uang Yang Mulia. Juga tidak benar itu. Siap Yang Mulia. Tidak ada pelaporan juga mengenai money politik. Tidak ada Yang Mulia. Yang ada itu ada beberapa pelaporan di 3 TPS. Tapi yang di TPS 8 Desa Beraka itu sudah dilakukan PSU Yang Mulia. Ada rekomendasi. Ada rekomendasi Yang Mulia. Dilaksanakan. Sudah dilaksanakan Yang Mulia. Terus yang dua? Yang kedua TPS 6 ada rekomendasi tapi pelanggaran etik Yang Mulia, bukan PSU. Ya, nanti biar dijelaskan Bawaslu. Apalagi yang satunya? TPS 17 tidak ada rekomendasi Yang Mulia. Baik, petitumnya. Ya. Untuk petitum akan dibacakan oleh prinsipal Yang Mulia. Mohon izin. Izin membacakan Yang Mulia. Petitum berdasarkan uraikan sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi nomor 3057 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 22.45 WIB. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, dilanjut dari pihak terkait. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024, Dr. Andes Haji Asep Japar Andreas MM dan Dr. Andes Haji Asep Japar dan Haji Andreas, sarjana ekonomi. Dalam eksepsi Yang Mulia, kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Permohonan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana pasal 158 ayat 2
untuk kabupaten kota, huruf D, untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Ya, itu dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Melebihi ambang 0,5. batas kan maksudnya? Mana Apalagi? Ada SSP lagi? Ya, sesuai dengan ambang batas. Permohonan tidak jelas, tidak cermat, obskur, liber. Skor. Apalagi SSP-nya? Perbaikan permohonan yang diajukan, pemohon telah mengubah pokok substansi permohonan yang mulia. Ya. Kalau nggak dirubah Selanjutnya. nanti nggak ada perbaikan, Bapak. Mana yang Kalau perbaikan itu tidak merubah substansi, nanti nggak ada perbaikan. Siap, yang mulia. Ya, tetap Mulia. menurut Anu tidak diperbolehkan ya, menurut pihak terkait ya. Siap, yang mulia. Oke, sekarang berkaitan dengan dalil, Pak. Siap, dilanjutkan. Dalil substansinya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, bantahan terhadap pokok permohonan pemohon adalah kami klasifikasikan ke dalam 3 isu utama, yaitu dugaan pelanggaran bersifat TSM menurut pemohon, 2 dalil pemohon terkait selisih perolehan suara, dan 3 dugaan pelanggaran TSM yang disebutkan terjadi di 27 kecamatan. Dugaan pelanggaran TSM menurut pemohon tersebut, menurut hemat kami, sebagaimana tertuang di dalam keterangan kami yang telah kami ajukan, bahwa pemohon tidak menguraikan pelanggaran TSM tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis pelanggaran apa, siapa pelakunya, kapan dan di mana, metode apa, bukti konkretnya apa, terus hubungan antara pelanggaran dengan hasil pemilu. Terus selanjutnya mengenai tabel yang dibuat oleh pemohon, yaitu pemohon hanya membuat tabel dengan memasukkan hasil pemilu ke dalam tabel-tabel yang dibuat pemohon tanpa menyebutkan dari mana apa korelasinya dengan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya mengenai pelanggaran money politik, pihak terkait tidak pernah diperiksa dan dipanggil oleh Bawaslu mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ASN. Pihak terkait juga tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Mengenai pelanggaran dan yang diduga dilakukan oleh kepala desa, pihak terkait juga tidak pernah diperiksa dan dipanggil oleh pihak Bawaslu. Mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, pihak terkait dapat tanggapi bahwa bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh pihak pemohon sebagian besar banyak yang bukti foto yang diambil, yaitu pada saat sebelum penetapan pasangan calon, dan bukti-bukti foto juga dan video yang juga banyak yang diajukan di persidangan Mahkamah Konstitusi ini adalah bukti yang diperoleh pada saat sesudah pemilihan terjadi. Maka bukti-bukti tersebut menurut kami tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan dan hasil pemilu kada. Seperti contoh bahwa pemohon mendalilkan bahwa Ketua Abdesi Deden Deni Wahyudin yang berfoto dengan pasangan calon pihak terkait, sementara pada tanggal 26 November, sementara fakta yang kami uraikan juga, yang kami sampaikan juga di dalam keterangan kami dan bukti yang telah kami ajukan, foto dan video tersebut terjadi pada tanggal 3 September 2024. Sementara pemohon mendalilkan foto tersebut tanggal 26 November. Yang dalil berikutnya. Ya, selanjutnya mengenai pemohon yang meminta pengurangan suara sebesar 100.000
102.934 suara dengan dikaitkan dengan mendalilkan adanya penggelembungan suara. Pemohon hanya melakukan sampling di 3 TPS, yaitu TPS 8 Desa Berkah, TPS Mana lagi Bapak tidak membaca TPS 6 Desa Ciwalat, TPS 17 Desa Cidahu. Yang mana sampling tersebut pemohon tidak menyebutkan diambil pemakai lembaga survei yang mana, sertifikatnya sertifikat apa, sementara di 3 TPS tersebut tidak mewakili seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya dalil-dalil pemohon yang menyatakan yang diuraikan di dalam permohonannya telah kami bantah seluruhnya poin per poin di dalam keterangan yang kami ajukan. Selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah dan mengikat surat keputusan KPU Kabupaten Sukabumi nomor 3057 tanggal 26 Desember 2024, atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait yang kami ajukan. Atas perkenan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hormat kami tim kuasa hukum pasangan pihak terkait atas seluruhnya ditandatangani. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim. dari Bawaslu silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan para pihak pemohon, termohon dan pihak terkait. Kami dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi akan menyampaikan resume berkenaan dengan dalil permohonan dari pemohon. Setelah kami rangkum ada 3 poin dalil permohonan. Pertama, dengan keberatan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon bupati. Berkenaan dengan hal itu adanya laporan ke Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan laporan nomor 01 dan seterusnya, itu tertuang di halaman 2 keterangan video bukti PK1. Nah, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengeluarkan pemberitahuan status laporan setelah kami melakukan kajian di Sentra Gakumdu tanggal 16 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi semua unsur-unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan, yakni pasal 178C ayat 1 junto ayat 2 dan seterusnya, berdasarkan hasil berita acara pembahasan di Sentra Gakumdu, itu tertuang di keterangan halaman 2 video bukti PK2. Selanjutnya masih berkaitan dengan keberatan penetapan hasil, keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permohonan keberatan terhadap penetapan hasil suara. Ini Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 6 Desember 2024, itu yang tertuang dalam LHP nomor 101 dan seterusnya, dianggap sudah dibacakan. Dari laporan itu ada rekomendasinya tidak, Pak? Ya, Yang Mulia, berkenaan dengan laporan, itu laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti? Yang akhirnya jadi rekomendasi ada tidak? Tidak ada rekomendasi karena sudah dihentikan di Sentra Gakumdu. Semuanya tidak pernah ada rekomendasi. Tidak ada pernah ada rekomendasi. Berkenaan dengan penetapan hasil, hanya ada satu kejadian khusus Yang Mulia pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, yaitu kejadian khususnya yakni saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi. Itu kan bukan rekomendasi. Ya. Bukan. Jadi tidak ada rekomendasi ya? Tidak ada rekomendasi Yang Mulia. Selanjutnya berkenaan dengan dalil permohonan berkaitan dengan penggelembungan di 27 kecamatan, adanya pertama rekomendasi PSU, yaitu di Kecamatan Bojonggenteng di TPS 8 Desa Berkah. Itu berkenaan dengan rekomendasi PSU. Sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan sesuai dengan surat KPU yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember. Rekomendasi di TPS berapa, Pak? Ya, tanggal 6 Desember. TPS berapa? Di TPS 8 Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng. Itu Desa dilakukan. Berkah.
Desa Berkah, Kecamatan Bojonggenteng. Sudah dilaksanakan dilaksanakan. PSU. Selanjutnya ada 2 rekomendasi etik. Pertama masih di Kecamatan Bojonggenteng, rekomendasi etik kepada yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bojonggenteng kepada PPK Kecamatan Bojonggenteng terkait dengan KPPS di TPS 8. Itu rekomendasinya ditindaklanjuti sehingga pada PSU tidak dilibatkan kembali si KPPS tersebut. Sudah tidak dilibatkan lagi. Ya, selanjutnya rekomendasi di TPS 6 Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran itu hanya sebatas rekomendasi etik saja kepada KPPS. Tindak lanjutnya adalah pembinaan oleh KPU, instruksi pembinaan KPU kepada PPS di Desa Ciwalat di Kecamatan Pabuaran. Itu berkaitan dengan dalil terakhir ada tidak rekomendasi? Selanjutnya mungkin perlu kami sampaikan sebelum dalil terakhir berkaitan dengan TSM. Jadi di 27 kecamatan itu tidak ada laporan atau temuan berkenaan dengan penggelembungan suara yang didalilkan oleh pemohon di 469 TPS. Hanya di 27 kecamatan tersebut kalau berkenaan dengan laporan tadi hanya sebatas Bojonggenteng dan Kecamatan Pabuaran. Kalau berkenaan dengan masalah kejadian khusus, 27 kecamatan itu kejadian khusus hanya ada di 11 kecamatan. 10 kecamatan kejadian khususnya sama, tidak mau menandatangani saksi dari pasangan calon nomor urut 1, dan 1 kecamatan kejadian khususnya adalah di Kecamatan Bantar Gadung, yakni di TPS 9. Hanya karena tidak mau tanda tangan ya, keberatan ya. Hanya 1 ada kejadian khusus yaitu kesalahan penulisan di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Bantar Gadung. Sudah diperbaiki belum? Ya, sudah diperbaiki itu di saat rekap tingkat kecamatan. Ya. Nah, sekarang dalil terakhir Pak, ada tidak terakhir rekomendasi? berkenaan dengan tidak ada lagi, mungkin berkaitan itu. Terakhir mungkin berkenaan dengan TSM yang mulia. Berkenaan dengan TSM adalah tindak lanjut laporan. Memang Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 Desember menerima surat perihal laporan pelanggaran administrasi TSM. Ada rekomendasi tidak untuk TSM-nya ini? Untuk TSM ada, kami merekomendasikan ke Bawaslu Provinsi untuk diproses dan Bawaslu Provinsi sudah mengeluarkan putusan pendahuluan. Mengenai apa itu? Mengenai TSM tersebut, pada pokoknya laporan TSM tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Oh, itu bukan rekomendasi kalau tidak bisa ditindaklanjuti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. 235 sudah. Nomor 30 silakan.